Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua silakan dipimpin berdoa di depan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu mau presensi dulu. Nanti yang dipanggil angkat tangan bilang hadir ya. Oke. Yang pertama Adelia, Aisyah. Oke, hari ini kita mau belajar apa ini? Materi apa? Klasifikasi makhluk hidup. Buku IPA-nya sudah dibawa kan, Bu? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Makhluk hidup. Terus ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, bergerak, berkembang biak. Oke. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal lagi tentang makhluk hidup, yaitu kita akan belajar untuk mengelompokkan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu melalui pengamatan dan observasi di lingkungan sekolah, kita dapat menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik makhluk hidup sesuai dengan kelompoknya berdasarkan kunci klasifikasi yang dibuat. Kemudian untuk penilaian pada pembelajaran hari ini akan ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu pretest dan post-test. Kemudian ada keterampilan kolaborasi, itu bagaimana kalian berkolaborasi di dalam kelompok, cara kalian menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, kemudian bekerja sama. Jadi nanti dalam satu kelompok itu harus saling bekerja sama, tidak boleh ada yang satu kerja yang lainnya lengah-lengah gitu ya. Jadi semua harus bekerja sama, itu menjadi penilaian. Nah, nanti dari penilaian tersebut kelompok terbaik nanti akan dapat hadiah di akhir. Jadi kalian nanti mengerjakannya harus berkelompok, jangan sendiri-sendiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, pernah nggak kalian ke supermarket? Pernah. Kalau kalian mau cari minuman dingin, perginya kemana? Kulkas atau lemari es ya. Terus kalau semisal kalian mau cari pasta gigi, rak apa namanya? Rak perlengkapan mandi ya. Jadi ketika kita mengunjungi minimarket untuk membeli pasta gigi, maka kita juga akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Begitu juga kalau kita mau beli minuman dingin, perginya ke lemari es ya. Nah, terus mengapa sih kok pengelompokan itu dilakukan? Supaya lebih mudah. Nah, oke, nah untuk manfaat pembelajaran, jadi dari pembelajaran klasifikasi makhluk hidup ini diharapkan nanti setelah kita belajar, kita itu jadi dapat meningkatkan pemahaman kita tentang keberagaman hayati, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini sangat banyak flora dan faunanya yang harus kita ketahui dan juga kita lestarikan. Kemudian mengetahui peranan dan fungsi makhluk hidup dalam ekosistem dan lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi ini tidak pakai HP. Nanti ibu
bagikan kertas, silakan nanti dituliskan nama dan nomor absen. Gak usah buka buku ya. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Diperhatikan. Nah, ini ada yang pernah lihat dua tanaman ini nggak? Pernah. Apa itu? Yang sebelah sana, kanan. Pernah lihat di mana? Di samping parkiran guru, betul? Iya. Itu ada tanaman ini, namanya tanaman pakis haji. Namanya tanaman pakis haji. Nanti kalau kembali lihat di dekat parkiran guru yang besar itu loh, kayak gini persis. Itu namanya pakis haji. Lihatkan, amati. Terus yang ini samping yang kiri itu pernah lihat di mana? Perdus, betul. Apa namanya? Nggak tahu. Namanya Aglaonema, atau biasanya kalau kita nyebutnya tanaman Sri Rezeki itu. Ya, Sri Rezeki. Biasanya di rumah-rumah kan juga ada ya, yang biasanya suka tanam-tanam mesti ada tanaman ini. Namanya tanaman Sri Rezeki. Nah, dua tanaman ini itu merupakan tanaman lokal asli Indonesia. Kalau tanaman pakis haji itu asalnya dari kita jumpai di Pulau Jawa, ada Kalimantan juga ada. Kalau yang Sri Rezeki ini bisa kita jumpai di mana-mana juga ya. Ya, jadi ini kedua tanaman lokal yang perlu kita lestarikan dan kita budayakan. Nah, cara untuk membudidayakannya dengan kita mengetahui kelompok makhluk hidup atau kelompok termasuk ke dalam kelompok tumbuhan apa tanaman ini. Nah, tadi kan ada dua tanaman hias ya, lokal. Nah, ini tanaman hias lokal menjadi buruan kolektor. Jadi ini ada seorang petani tanaman hias. Jadi dia menjual tanaman hias lokal, yaitu tanaman Aglaonema tadi, Sri Rezeki, dengan harga tinggi. Jadi tanaman hias lokal itu kita bisa manfaatkan untuk usaha juga. Dengan kita melestarikannya, terus kita usahakan. Kemudian Pak Suwarno ini mengelompokkan dan mempelajari jenis tanaman hiasnya untuk mengenali cara perawatannya. Nah, hal tersebut membantu usahanya terus berjalan. Namun usahanya mengalami pasang surut, seperti varietas tanaman yang dulunya menjadi tren sekarang tidak menjadi tren atau ditinggalkan pelanggan. Nah, dari berita ini kira-kira apa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian? Ada yang bisa menjawab? Ya. Bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup? Ya. Terus ada lagi nggak? Apa? Mengapa makhluk hidup perlu dikelompokkan? Ya, boleh. Ada lagi? Ya. Apa kalian? Ya, bagaimana pengaruh klasifikasi makhluk hidup terhadap keragaman jenis tanaman? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita akan cari jawabannya melalui kegiatan nanti selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pengelompokan tanaman, kita perlu mengenal ciri-ciri dari tanaman tersebut, baru kita bisa kelompokkan. Nah, sekarang ibu tanya, menurut kalian setelah kalian mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar di sekolah ini kan banyak ya tumbuh-tumbuhannya, macam-macamnya. Ibu tanya, apakah semua tumbuhan mempunyai akar, batang, dan daun? Iya atau enggak? Tidak? Iya? Ya, tidak. Oke, untuk menjawab ini nanti kita akan melakukan pengamatan
ngambil pakai duit. Yang perlu diperhatikan untuk aturan kerja kelompoknya, yang pertama yaitu bekerja dengan tertib ya, nggak usah ceremetan yang nggak penting ya. Ceremetan yang penting itu tentang diskusi. Kemudian bekerja sama dan saling membantu ya, jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Seperti yang tadi bilang, kelompok terbaik akan dapat hadiah. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya kita presentasi. Ada yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan maju. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dari semua tumbuhan yang diamati, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jelaskan tumbuhan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama. Anggrek, mawar, dan Oke. Selanjutnya kelompok 1. Yang pertama, dari tumbuhan tadi mana yang ciri-cirinya sama? Tumbuhan apa saja tadi? Mawar, anggrek, sama
Ya, itu dia memiliki hubungan kekerabatan. Ciri-cirinya juga sama. Nah dari situ kita juga bisa tahu kekerabatan, hubungan kekerabatan dari masing-masing spesies. Kemudian ada kunci determinasi fermentabel. Tadinya juga sudah ya ini. Oke, selanjutnya manfaat dari kita belajar klasifikasi makhluk hidup. Saya tulis tidak kalau itu. Manfaatnya meningkatkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara efektif tentang makhluk hidup. Kemudian memungkinkan kita mengidentifikasi spesies baru. Kemudian memungkinkan kita menyebutkan organisme yang kita belum yakin. Dan yang terakhir membantu kita dalam studi ekologi dan konservasi spesies. Kalau sudah, sekarang waktunya tes. Sekarang kita tes lagi. Tadi kita sekarang tes. Yang sudah boleh langsung dikumpulin. Ya, sekarang sama LKPD. LKPD-nya? Oke, hari ini kita sudah belajar apa lagi? Klasifikasi, tujuan klasifikasi, kunci klasifikasi. Oke, pembelajaran kali ini bagaimana? Oke, step duluan. Pertama Pak terbaik kelompok coba tadi ya. Boleh. Kelompok 2. Silakan bantu. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu, ketua kelas. Berdoa bantuan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama